Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah sejarah dakwah ya. Nah, pada kali ini materinya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, diawali dari ada 12 orang dari Yasrib atau dari Madinah yang berhaji ke Mekah ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat beliau menyampaikan dakwah. Nah, 12 orang ini tertarik dengan dakwah beliau. Terutama mereka juga mendengar track recordnya Nabi, bahwa beliau ini juga seorang yang jujur, yang adil, yang bijaksana gitu. Peristiwa pada saat peletakan Hajar Aswad ya. Ka'bah direnovasi, kemudian Hajar Aswad ingin ditempatkan di tempatnya. Ini ada beberapa kepala suku yang merasa paling berhak dari yang lain gitu. Mereka bertengkar bahwa diri mereka yang paling berhak. Tidak tercapai kesepakatan. Maka kesepakatan di antara mereka adalah masalah ini akan diputuskan oleh orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Sejak saat itu ya. Nah, begitu disepakati, dilihatlah pintu Ka'bah. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad. Nah, diserahkanlah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana ini caranya menyelesaikan masalah itu. Nah, beliau mengambil sorban, ya kan, diletakkan Hajar Aswad di atas sorban. Nah, kepala-kepala suku itu memegang pucuk-pucuk dari ujung-ujung dari kain sorban itu, mengangkatnya secara bersama-sama ke tempat di mana diletakkan Hajar Aswad. Nah, sentuhan terakhir Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, itu menjadi berita yang menyebar kemana-mana, termasuk ke orang Yasrib. Pada saat itu ada 12 orang, 10 orang itu suku Kharaj, yang 2 itu suku Aus. Mereka ini, 2 suku ini saling bersengketa, ribut terus di Madinah atau di Yasrib itu. Nah, ketika mereka berhaji, mendengar reputasi Nabi, mereka menghadap. Kebetulan Nabi sedang melakukan dakwah. Mereka mendengarkan. Nah, pada saat itulah mereka berbaiat kepada Islam, pada ajaran yang disampaikan kepada Nabi gitu kan. Nah, 12 orang ini akhirnya mau kembali ke Yasrib, tapi mereka minta dikirim juga orang yang bisa mendakwahkan Islam secara baik. Maka Rasulullah pada saat itu mengutus Mus'ab bin Umair ya, untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang di Yasrib atau di Madinah. Nah, setelah mereka kembali ke Yasrib, mereka mendakwahkan ajaran Islam di sana. Tahun ketiga,
ada sekitar 72 orang. Dalam riwayat lain 73 katanya datang menghadap Nabi. Menyatakan baiat. Nah, yang pertama tadi yang 12 orang itu mereka dibaiat di Aqobah namanya. Satu tempat namanya Aqobah, maka itu dikenal dengan baiat Aqobah 1. Nah, yang kedua ini ada 72 atau 73 orang lagi datang menghadap kepada Nabi berbaiat, maka tersebutlah baiat Aqobah Kubro namanya. Kubro di situ artinya besar ya. Besar artinya kalau yang satu itu kan 12 orang, ini 73 orang, lebih besar gitu kan. Baiat Aqobah Kubro. Dan ternyata kalau yang baiat pertama itu yang diminta atau yang berangkat ke sana itu Mus'ab bin Umair. Pada baiat Kubro yang diminta datang ke Yasrib atau ke Madinah itu adalah Nabi sendiri. Nabi diminta ke sana untuk menjadi pemimpin mereka. Ini hal yang luar biasa. Ada dua kelompok masyarakat yang saling bertengkar. Kemudian mereka mengimpor pemimpin untuk dijadikan pemimpin mereka. Biasanya kan mereka berlomba-lomba untuk menduduki kekuasaan sebagai pemimpin itu. Tapi yang terjadi justru enggak. Gitu. Justru mereka meminta orang lain untuk jadi pemimpin mereka. Bukan sekedar orang lain, orang yang tinggal di tempat lain, suku lain. Ini luar biasa. Nah, Nabi diminta untuk sana dengan ya beberapa jaminan ya, jaminan keselamatan, jaminan tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi ini jalan Allah ya. Nabi sendiri melakukan dakwah di Mekah itu tidak leluasa, begitu sempit ya dakwah di Mekah. Kemudian ke Taif dakwah malah dilempari orang sekampung, bahkan dilempari kotoran juga gitu. Nabi juga terluka pada saat itu. Tiba-tiba ada orang datang meminta beliau menjadi pemimpin di negeri lain gitu. Ya ini mungkin keajaiban ya. Keajaiban itu bukan sekedar Nabi itu kan ada nabi, banyak nabi-nabi ya mempunyai keajaiban itu. Nah, Nabi Muhammad salah satunya itu. Mungkin itu nggak dianggap ya, tapi menurut saya itu mujizat ya, mujizat. Bahwa aneh ada kelompok masyarakat yang memilih pemimpinnya dari yang bukan dari kelompok mereka. Nah, akhirnya dengan segala pertimbangan Nabi berangkat.
itu juga kan tidak serta-merta langsung berangkat. Ada apa namanya, rombongan pertama, kemudian rombongan beliau yang terakhir itu rombongan Ali menyusul. Maka terjadilah hijrah ke Madinah, ke Yasrib, tapi oleh beliau setelah sampai di sana diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Kemudian apa saja langkah-langkah Nabi menjadikan Madinah ini sebagai sarana dakwah baru? Yang dilakukan Nabi pertama adalah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi itu adalah Masjid Quba. Quba itu letaknya sebelum Madinah ya. Kalau dari Mekah itu sebelum Madinah, 5 kilometer sebelum Madinah. Nah, sebelum sampai di Madinah, sebelum sampai di Yasrib, ketika Nabi sampai di Quba, beliau mendirikan masjid untuk sarana ibadah, untuk sarana konsolidasi, untuk sarana dakwah. Itu fungsi masjid. Nah, ketika sampai di Madinah, beliau diberikan lahan. Nah, yang dibangun apa? Yang pertama dibangun adalah masjid juga di Madinah, yang sekarang kita kenal Masjid Nabawi. Nah, setelah membangun masjid, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, pusat kegiatan sosial, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan kebudayaan dan kesenian. Itu adanya di masjid. Jadi masjid bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita lihat sekarang di sekitar kita banyak sekali masjid-masjid, banyak juga yang mewah-mewah gitu ya. Ya hanya jadi tempat sholat aja, gitu. Nggak ada kegiatan lain, sayang sekali gitu kan. Kadang-kadang ada juga semacam Istiqlal itu kan gede banget. Ada masjid-masjid lain lah. Ada dibikin situ juga perpustakaan. Tapi pengunjungnya nggak ada juga gitu kan. Yang sholat sedikit, apalagi yang baca lebih sedikit lagi. Nah, Nabi bukan sekedar membangun fisiknya, tapi menghidupkan kegiatan-kegiatan di mana masjid sebagai pusatnya, lokasinya, sarananya. Gitu. Itu yang dilakukan Nabi. Ya sekarang kita banyak membangun infrastruktur, itu fenomena itu juga sama seperti yang dilakukan Nabi. Karena itu penting infrastruktur. Zaman dahulu memang nggak ada jalan tol, belum perlu jalan tol. Maka infrastruktur yang dibangun masjid. Gitu. Nah, sekarang infrastruktur lain itu menjadi kebutuhan, ya harus dibuat. Gitu. Kalau tidak, kita jadi negeri yang tertinggal. Oke, kita kembali ke kegiatan di masjid. Nah, yang berikutnya adalah menjalin persatuan sesama muslim. Ya. Bukan sekedar itu, tapi juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang dari Mekah dan kaum Ansor atau yang ada di Madinah. Jadi ditawarkan nih, siapa gitu kan, siapa yang mau mengambil dia sebagai saudara, sebagai keluarga. Nah itu ditempatkan di rumah keluarganya.
dianggap sebagai saudara. Bahkan diriwayatkan ketika ditawarkan seorang sahabat Nabi, ini siapa yang mau mengangkat saudara, itu jadi rebutan itu. Kaum Ansor itu berebut untuk mendapatkan saudaranya dari kaum Muhajirin ya. Nah, Nabi juga membuat perjanjian antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin gitu, bahwa kaum Muhajirin yang tinggal di keluarga Ansor, mereka harus membantu mencukupi segala kebutuhan keluarga itu. Jadi bukan cuman tinggal di situ, dia kan dakwahnya cuman ngomong, enggak begitu. Bertani ya bertani, membantu bercocok tanam. Kalau dagang ya berdagang, membantu. Gitu. Nah, yang keempat, Nabi membuat piagam Madinah ya, istilahnya itu perjanjian dengan kelompok-kelompok yang lain itu. Ada suku-suku, ada orang-orang Yahudi, ada Nasrani, ada yang lain-lain ya. Suku-suku juga begitu. Nah, Nabi melakukan perjanjian gitu. Perjanjian tidak saling mengganggu. Nah, itu yang disebut piagam Madinah ya. Jadi yang mempelopori toleransi itu Nabi. Jadi kalau kita bertoleransi itu melaksanakan sunnah Nabi. Nah, di satu saat turunlah ini perintah jihad. Perintah jihad. Kenapa ada perintah jihad? Karena adanya tekanan, adanya ancaman dari orang-orang luar, artinya dari luar Islam, dari kafir Quraisy juga yang penasaran ya terhadap Nabi, yang dianggapnya sudah menodai ajaran leluhurnya gitu kan. Nabi dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Nah, ketika ada ancaman mau diserang, Madinah mau diserang, maka ada perintah itu jihad, lawan, ya kan, lawan. Sehingga terjadilah itu perang Badar. Ya. Begitu juga perang-perang yang lain, perang Uhud, perang Khandaq, itu karena ada tekanan-tekanan, karena ada ancaman. Nah, perintah jihad itu membuat orang-orang muslim, non-muslim ya, itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yang memilih hidup berdampingan dengan Islam, berdampingan secara damai. Yang kedua, ini yang memilih berperang, menolak Islam, memerangi Islam. Nah, kalaupun dia tidak berani secara terang-terangan, dia lewat jalan belakang. Gitu. Orang-orang Yahudi banyak yang melakukan hal itu ya. Nah, kemudian lagi ada kelompok yang meminta jaminan hidup di bawah pemerintahan Islam. Bukan sekedar hidup berdampingan, tapi mereka juga minta perlindungan. Itu yang disebut kafir zimmi, ahlul zimmah. Ya.
Nah, ini ada lagi golongan-golongan non-muslim ya. Yang pertama, ini orang-orang atau kelompok yang membatalkan perjanjian, yang tidak memegang teguh janji yang mereka sudah buat, ya, yang mengkhianati perjanjian. Yang kedua, yang melakukan perjanjian tapi sementara, jangka pendek, walaupun dia tidak tidak membatalkan, tapi perjanjiannya tidak selamanya gitu, jangka pendek. Kelompok orang kafir atau non muslim yang ketiga ini, mereka tidak membuat perjanjian dengan Nabi, tidak juga mereka memerangi orang-orang muslim. Biar aja lah, yang penting tidak saling mengganggu gitu. Itulah kelompok-kelompok golongan non-muslim yang ada di Madinah ya. Nah, bagaimana cara-cara Nabi menyampaikan dakwah ke luar Madinah? Nah, ini Nabi mulai berdiplomasi. Jadi visi Nabi itu ya, internasionalisme itu jadi paham yang dipakai oleh Nabi, dijalankan oleh beliau. Pemikiran beliau itu pemikiran global, gitu. Tidak lagi berpikir secara sempit tentang daulah Islamiyah yang ada di Madinah saja. Gitu. Beliau juga mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, seluruh penjuru dunia. Ya. Caranya bagaimana? Dengan diplomasi, mengirim wakil atau duta ya, ke negeri-negeri, ya. Contohnya ke Romawi, ke Persia, ke Syam, ke Bahrain, ke Yaman. Itu mengajak penguasa-penguasa negeri itu untuk memeluk Islam. Bukan cuma penguasanya kan, pasti rakyatnya juga gitu. Tapi kuncinya kan ada di penguasanya, di rajanya gitu. Jadi pertama yang didatangi itu rajanya dengan mengutus duta ini, menyampaikan surat langsung dari Nabi itu, sampaikan isinya ajakan bahwa ini ada ajaran Islam namanya, ajaran yang rahmatan lil alamin, mengajak mari masuk ke dalam Islam, kan begitu ya. Nah, bukan saja menyampaikan surat ini, duta-duta ini juga sangat memahami konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep keberagamaan, religiusitas. Jadi mereka sangat paham. Jadi ketika berdialog dengan raja lain tentang ketuhanan, ya, tentang teologi, ya, mereka duta-duta ini bisa berargumen dengan tepat. Makanya banyak negeri-negeri yang bisa menerima Islam. Nah, reaksi negeri-negeri itu atau kepala-kepala negara itu beragam juga. Ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima, tetapi tidak memerangi. Itu bahkan mau menjalin persaudaraan. Ada Raja Maukakis namanya dari Mesir. Beliau tidak bisa menerima Islam, artinya tidak bisa masuk Islam gitu. Tapi beliau tidak melarang dakwah Islam di negerinya gitu. Bahkan beliau memberikan kepada Nabi putri persembahan ya.
namanya Maria. Maria yang kita kenal dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria dari Kipti. Kipti itu Kristen Koptik atau Koptik ya. Jadi orang Kristen Ortodoks itu banyak di Mesir, maka dibilang Kristen Koptik dari Kipti. Yaitu Maria Al-Qibtiyah akhirnya dinikahi oleh Nabi. Itu untuk menjalin persaudaraan dengan Mukakis. Nah, ada juga raja-raja yang tidak terima, kemudian marah, kemudian mengancam, bahkan membunuh para duta-duta itu. Nah, akhirnya terjadilah perang itu. Padahal maunya Nabi kalau tidak menerima, ya tidak menerima saja. Bahwa perang itu bukan pilihan. Gitu. Perang itu ya keterpaksaan buat Nabi. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan Nabi dalam berdakwah ya. Beliau mengutus duta-duta ke beberapa negeri untuk menyampaikan surat. Bukan sekedar menyampaikan surat tadi ya, tapi menyampaikan konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep yang ada dalam Islam itu seperti apa. Jadi Islam itu bukan sekedar doktrin, itu Anda benar, Anda salah, kami yang benar, bukan sekedar itu. Tapi Islam itu bisa didialogkan, bisa didiskusikan. Ada argumen-argumen yang dibangun, ada argumen-argumen yang dibela. Nah, itu yang dilakukan Nabi ya. Karena ada beberapa kepala negara yang melarang dakwah Islam gitu, di negerinya. Nah, ini yang awal terjadinya perang ya. Jadi awalnya Nabi hanya berdakwah. Misi beliau kan memang dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, menyampaikan nasihat. Nah, beliau dilarang. Padahal risalah itu untuk semua manusia. Kalau nggak setuju aja. Tapi biarinlah, soal penerimaan itu kan urusan pribadi. Maksud Nabi begitu gitu. Tapi raja itu melarang justru. Khawatir takut rakyatnya menganut agama baru terus meninggalkan agama nenek moyangnya. Itulah pangkal terjadinya perang. Oke, berikutnya lagi, nah ini Nabi dan peperangan. Ada anggapan bahwa Islam itu agama yang haus darah, agama yang berlumuran darah, agama yang terbiasa dengan pertumpahan darah, akrab dengan pertumpahan darah. Padahal kalau kita perhatikan secara detail nggak begitu. Peperangan yang terjadi pada masa Nabi ini sebetulnya adalah ditujukan untuk membuka dakwah kepada penduduk sekitar. Karena tadi penguasanya menutup ketika Nabi ingin mendakwakan itu dapat larangan, bukan sekedar larangan, dapat juga tekanan, hadangan dan sebagainya sehingga terjadi perang itu.
Maka untuk hal yang semacam itu, perang dianggap menjadi jalan pembuka dakwah. Nah, kemudian lagi, Nabi itu bukan sekedar teriak-teriak perang gitu kan, tapi beliau juga seorang panglima perang yang tangguh, yang mumpuni, yang punya penguasaan terhadap bela diri. Perang sebagai bukan cuma senjata, tapi juga ada strategi di sana yang dipertaruhkan. Gitu. Ada juga ketangguhan fisik para serdadunya. Nah, peperangan-peperangan yang terjadi itu berdampak sangat besar ya, bagi perkembangan Islam. Akhirnya negara-negara yang memerangi Islam itu akhirnya bisa menerima Islam. Gitu. Karena perang tadi. Kalau nggak perang ya sudah kan, dilarang ya sudah saja. Gitu. Jadi karena ada perang, akhirnya muncul ekses-ekses di sana. Masyarakatnya akhirnya paham dan mau memeluk Islam. Nah, berkaitan dengan perang pada masa Nabi, citra terhadap perang itu berubah sangat signifikan. Gitu. Perang tidak lagi terkesan di luar perih kemanusiaan. Nabi tidak memperbolehkan musuh yang sudah menyerah ini dibunuh. Nabi juga melarang musuh yang sudah terbunuh itu jasadnya dicincang gitu kan, demi melampiaskan nafsu, dendam, amarah. Nabi melarang itu. Kemudian Nabi juga mengutamakan perlindungan terhadap anak-anak, juga perempuan, yang mana mereka itu lemah ya. Jadi golongan yang paling lemah pada saat perang itu perempuan dan anak-anak. Nah, mereka ini harus dilindungi. Sebelumnya enggak, perang aja, begitu dia menang ya bebas. Semaunya sendiri, semaunya dia memperlakukan anak-anak, memperlakukan perempuan, semaunya sendiri. Nah, semenjak Nabi, citra perang itu berubah. Nah, berikutnya langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah ya. Yang pertama ini, mendoakan agar memberikan sa'ah dan mud, pertumbuhan ekonomi real bagi kemakmuran rakyat. Nah, sektor real ini dibangun oleh Nabi gitu. Pasar-pasar dibangun gitu. Sarana-sarana ekonomi dibangun. Seperti kita sekarang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi. Itu. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Nabi juga menetapkan sistem waris ya. Tadi persaudaraan yang dibangun antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya.
Orang Muhajirin yang tinggal di keluarga Israel, di keluarga Ansor juga mendapat waris. Gitu. Karena mereka hidup bersama, membangun bersama, gitu kan. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, bahwa agar umat mengedepankan pola hidup sederhana. Kalau kita perhatikan misi Nabi, misi dakwah Nabi itu kan dilakukan salah satunya dengan teladan, ya kan, dengan memberi contoh. Nah, teladan yang paling menonjol itu adalah kesederhanaan. Itu bagaimana Nabi mencontohkan kesederhanaan. Tidak bermewah-mewah, tidak berfoya-foya, gitu kan. Apa sih kesederhanaan itu? Kesederhanaan itu adalah sifat. Sederhana adalah tidak merasa lebih dari yang lain. Itu sederhana. Tidak merasa lebih kaya, tidak merasa lebih hebat. Sederhana itu sama seperti yang lain. Nah, di Arab sana orang berpakaian gamis, ya, laki-laki pakai gamis, terus pakai sorban. Itu tradisi mereka disesuaikan dengan alam mereka kan. Jadi semuanya di sana menggunakan pakaian itu. Jadi Nabi menggunakan apa namanya gamis tadi itu dalam rangka sama seperti yang lain, sederhana, tidak berlebihan. Nah, di sini ya, dalam tradisi Melayu, kita orang Muslim itu kan pakai sarung, pakai kopiah, gitu, ke masjid, pakai sarung, pakai kopiah. Tiba-tiba ada orang yang pakai gamis, pakai sorban. Boleh-boleh aja sih. Mereka boleh punya alasan macam-macam. Tapi kalau dia merasa lebih dari yang lain, dia berpenampilan seperti itu karena ingin dilihat lebih dari yang lain, lebih bertakwa, lebih beriman, merasa diri seperti itu, wah itu berbahaya. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan Nabi. Jadi pakai gamis itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan pada pakaian, tapi pada nilainya, pada nilai kesederhanaannya. Sederhana itu sama seperti yang lain, tidak merasa lebih. Nah, itu garis bawah itu. Miara jenggot, sunnah Nabi. Orang sana memang secara genetik bulunya banyak, di tangan aja banyak, apalagi jenggot. Banyak orang sana semuanya punya jenggot. Miara jenggot itu ya kebiasaan orang sana, tradisi orang sana. Secara genetik mereka memang begitu. Kita di sini miara jenggot sunnah Nabi katanya. Walaupun kesannya maksa gitu kan, jenggotnya itu cuma 14 lembar gitu. Tapi tetap aja ngaku sunnah Nabi gitu. 14 lembar gimana miripnya sama Nabi gitu ya. Jauh lah.
Nah, uh, sunnah Nabi itu buat umatnya. Umatnya Nabi Muhammad itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Nah, kalau sunnah miara jenggot itu sunnah Nabi, nanti para perempuan gimana nih? Dia bisa pakai jenggot palsu. Nanti banyak yang jualan jenggot palsu itu. Untuk sunnah Nabi tadi, gitu. Tapi kan bukan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan hanya yang kelihatan, tapi esensinya, nilainya adalah kesederhanaan. Itu apa namanya, catatan besar itu. Teladan Nabi, sunnah Nabi itu adalah nilai kesederhanaan. Nah itu ya. Kemudian langkah atau kebijakan Nabi itu menerapkan sistem pemerataan ekonomi. Dengan begitu akan menutup pintu-pintu kebencian. Ya, kesenjangan ekonomi, ya, tingkat pendapatan yang tidak merata, itu akan memunculkan kebencian, akan mudah memunculkan konflik sosial, kesenjangan sosial. Gitu. Awalnya karena kesenjangan ekonomi. Maka Nabi memperkecil terjadinya kemungkinan itu dengan melakukan pemerataan ekonomi. Apa sih pemerataan ekonomi? Orang dibagi-bagi duit, bukan sekedar itu. Ada sistem yang dibangun, seperti sistem pajak. Jadi pajak itu wajib ketika sudah sampai pada ukurannya, pada nisabnya. Pajak bukan sedekah, yang kalau dia mau ya sedekah, ikhlas. Tapi pajak sebagai kewajiban. Itu dalam rangka pemerataan ekonomi. Pemerataan kesempatan itu juga salah satunya. Kemudian juga Nabi menghapus sistem keuangan riba, ya, ribawi itu. Nabi nggak setuju, ya, karena itu tidak berkeadilan. Jadi ada sistem bagi hasilnya juga harus jelas. Bagi hasil, ya kalau ada hasil ya dibagi, kalau nggak ada, kalau rugi ya ditanggung bareng-bareng gitu dong, ya kan? Tapi coba kalau kalian minta pinjaman tuh bank-bank syariah, ya, ada sistem bagi hasil, mudharabah katanya. Tetap aja kalau rugi usahanya dia harus bayar, nggak mau itu bank nanggung gitu kan. Kalau doang dia bagi hasil, kalau rugi nggak mau dia bagi hasil. Belum memenuhi unsur Islami, ya. Ekonomi Islam itu masih jauh. Oke, berikutnya lagi Nabi menekankan 3 aspek pembinaan untuk pribadi-pribadi Islam. Ya. Yang pertama itu aspek kesehatan fisik, ya. Aspek kesehatan fisik bahwa umat Muslim itu harus berolahraga. Beliau mencontohkan olahraga kesukaan beliau itu ada berenang,
kemudian lagi berkuda, terus memanah, terus lagi gulat. Gulat itu eh, mencerminkan bahwa orang Islam harus tangguh, harus menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi. Kalau dulu konteksnya gulat, kalau sekarang bukan dengan fisik lagi. Kompetisi itu kompetisi pemikiran, kompetisi gagasan. Gitu. Jadi orang nanti gulat, kenapa kamu gulat berantem sama dia? Sunnah Nabi katanya. Waduh, kacau. Nah, yang berikutnya lagi berenang. Nabi dulu suka berenang. Karena Nabi ingin orang Islam itu selain sehat, dia juga tangguh di air. Nah, lagi-lagi kita harus konteksnya, lihat pada konteksnya. Kalau sekarang bagaimana? Saya bisa berenang supaya tidak tenggelam. Tangguh di air ini, kita kan sudah menciptakan alat sekarang. Harus punya kapal yang bagus. Harus tangguh supaya bisa menjaga kedaulatan. Kan begitu. Sesuai dengan konteksnya. Sunnah Nabi nih, semua rakyat Indonesia harus bisa berenang. Terus pemerintah nggak beli kapal, nggak menjaga lautnya, jaganya ya berenang aja udah. Konyol gitu kan. Nah, lagi-lagi harus dilihat konteksnya. Kemudian lagi berkuda. Berkuda karena orang muslim itu harus bisa bergerak cepat. Punya alat transportasi. Kalau sekarang beli motor, nah itu sunnah Nabi tuh. Beli mobil, sunnah Nabi tuh. Pasti tuh. Aduh, saya mau melaksanakan sunnah Nabi, mau ngapain? Berkuda, ya beli kuda akhirnya kan. Beli kuda, miaranya di mana gitu. Lahannya nggak ada. Wah, nggak bisa dong kita melaksanakan sunnah Nabi. Bukan itu, bukan fisik. Tapi esensinya, apa sih berkuda itu? Berkuda itu bergerak dengan cepat. Lihai. Lihai bergerak dengan cepat. Gitu. Memanah. Panah itu senjata. Ya kan? Senjata yang mempunyai target. Nah, untuk mencapai target ini harus fokus. Harus konsentrasi. Nah, kita membuat senjata, membeli senjata, itu sunnah Nabi. Kita fokus pada target, fokus pada sasaran, konsentrasi pada target, itu sunnah Nabi. Gitu. Bukan sekadar beli busir panah, memanah, itu sunnah Nabi. Bukan sekedar itu. Esensinya sunnah Nabi itu. Gitu ya. Nah, kemudian menanamkan ada aspek lain lagi ya. Tadi soal ketangguhan ya. Yang berikutnya aspek pembinaan pribadi muslim itu pada
ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap aturan. Nabi membuat aturan-aturan hukum. Jadi aturan hukum itu harus ditaati. Itu ditanamkan betul oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda, seandainya Fatimah itu mencuri, ya dia sendiri atau beliau sendiri yang akan memotong tangan. Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan aturan, menegakkan hukum. Yang ketiga itu aspek ekonomi tadi, ya, ekonomi bahwa orang Muslim itu harus berdaya, harus berdaya, tidak menjadi beban, gitu. Nah, itulah kira-kira yang ditekankan. Yang berikutnya lagi ini menanamkan pemahaman yang utuh terhadap Islam. Ya, pemahaman yang utuh terhadap Islam itu bahwa Islam itu adalah yang pertama itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, ke bawahnya diterjemahkan ya macam-macam, ya, untuk kebaikan, anti kerusakan. Jadi menolak semua tindakan-tindakan yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu Islam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu semua yang dilakukan oleh Nabi pada masa di Madinah. Nah, sampailah kita pada masa akhir dakwah Rasulullah, ya. Ini ditandai dengan berangkatnya Nabi melaksanakan haji wada, ya, pada tahun ke-11 Hijriah. Bukan tahun ke-11 kenabian, tapi tahun ke-11 Hijriah, dari mulai hijrah, ya. Haji wada atau haji perpisahan. Beliau mengungkapkan atau memberikan khutbah pada saat wukuf. Nah, ada beberapa hal yang patut kita catat, ya, dalam khutbah beliau itu, ya. Yaitu beliau menyampaikan bahwa kali itu adalah kali terakhir. Kemungkinan setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian. Artinya tidak boleh dinodai oleh siapapun. Tidak boleh direnggut oleh siapapun. Artinya apa? Tidak boleh juga merenggut harta orang lain, merenggut hidup orang lain, darah orang lain, tidak boleh. Karena harta itu suci bagi kalian. Darah juga suci bagi kalian. Artinya darah dan harta harus dibela. Yang ketiga, ini persoalan riba. Ya, persoalan riba ini Nabi menghapus atau melarang kegiatan ekonomi ribawi. Ya. Yang keempat, Nabi berpesan, takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita, perempuan. Karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah.
dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Maka wajib hukumnya, bahkan Nabi mengingatkan kembali bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Gitu. Nah, hal yang berikutnya lagi, Nabi menyampaikan bahwa sungguh aku telah meninggalkan sesuatu kepada kalian yang jika kalian berpegang teguh, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah. Nah, hal yang berikutnya lagi itu adalah Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi sesudah aku. Gitu. Jadi Nabi mengingatkan bahwa beliau adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'da. Yang terakhir, ini Nabi memohon kepada hadirin. Jika kalian ditanya tentang aku, maka bersaksilah. Maka mereka bersaksi, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberi nasihat. Nah, jadi tugas Nabi itu menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan memberi nasihat. 3 tugas utama beliau. Jadi mereka, Nabi meminta umatnya itu bersaksi bahwa kewajiban-kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh Nabi. Itu permintaan beliau kepada kita umatnya. Nah, setelah melaksanakan haji wada, Nabi tadi ya melakukan diplomasi dengan negeri-negeri lain dengan mengirim duta-duta atau ekspedisi-ekspedisi atau perjalanan-perjalanan persahabatan ke beberapa negeri, salah satunya ke Romawi, gitu kan. Nah, setelah itu Nabi mulai merasakan fisiknya berkurang, terutama setelah peristiwa beliau memakan makanan yang dihidangkan oleh wanita Yahudi, ternyata mengandung racun. Nah, Nabi merasakan racunnya ini susah hilang dan beliau merasakan sakitnya. Dan pada akhirnya Nabi juga manusia biasa yang terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Ketika waktunya habis, maka selesai. Beliau menghadap kepada Sang Khalik. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, sama seperti beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 11 Hijriah, ya, bukan tahun Nabian tapi tahun Hijriah. Nah, dari dakwah Nabi di Madinah, kita bisa melihat ciri-ciri khusus ya yang membedakan dakwah Nabi di Madinah dengan di Mekah. Yang pertama, menjaga kesinambungan tarbiyah dan tazkiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam. Yang kedua, beliau bukan sekedar berdakwah, tapi mendirikan daulah Islamiyah, negeri yang berdaulat.
yang berdasarkan Islam. Yang ketiga, adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat bagi seluruh masyarakat. Ya tadi aspek yang di tekankan oleh Nabi itu. Bahkan saking seriusnya Nabi bersabda, jika Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi itu tidak main-main itu. Tidak ada karena keturunan Nabi terus pengen berbeda di mata hukum, pengen diistimewakan. Itu putri langsung Nabi, putri langsung beliau. Ini ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, Habib, pengen diperlakukan berbeda di muka hukum. Ini kan tidak sejalan dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi tidak sejalan. Udah mengaku-ngaku keturunan beliau, padahal kalau dirunut nggak pernah sampai itu bin Muhammad. Paling sampai bin Husain, bin Hasan, habis itu bin Hasan bin siapa? Bin Ali. Husain bin Ali juga. Bukan binti Fatimah, kemudian bin Muhammad, nggak ada. Lewat jalur laki-laki kan. Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nggak pernah itu sampai bin Muhammad. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad, itu keturunan dari mana? Gitu. Kira-kira tadi kita sampai di hukum ya. Kemudian yang keempat itu hidup berdampingan dengan usul Islam yang ingin berdamai dan bermuamalah dengan aturan yang jelas. Tadi ciri-cirinya bagaimana Nabi menjalin perjanjian dengan orang-orang yang di luar Islam agar tercipta kehidupan yang berdampingan secara damai. Jadi keberagaman itu sunnah Nabi, sunnatullah, sunnah Nabi juga. Yang berikutnya lagi, menghadapi secara tegas pihak-pihak yang memilih perang. Karena sudah berdaulat, tadi ya, hartamu, darahmu itu suci, harus dibela. Artinya, dalam bahasa yang lain, ya jangan merampas harta orang lain. Itu. Nah, yang terakhir ini merealisasikan universalitas dakwah Islam. Bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bukan cuma orang Islam. Tapi orang yang di luar Islam juga termasuk dalam seluruh alam. Tumbuh-tumbuhan, hewan, itu juga masuk dalam alam semesta. Itu universal, itu nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku global bagi seluruh manusia. Nah, saya kira itu ya materi kita tentang dakwah Nabi di Madinah. Ada detail-detail yang lain ya soal dakwah Nabi di Madinah, tapi saya ingin melihat dari sisi yang
mungkin jarang dilihat oleh orang lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.